Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kita akan lanjutkan kitab Tarbiyatul Aulad, pembahasan yang ke-15. Al-adlu bainal aulad, yakni berbuat adil kepada semua anak. Qala rahimahullahu ta'ala laqad kafalatis syari'atu al-islamiyatu lil auladi hukukan kasiratan. Syariat Islam telah merintahkan kepada kita untuk menegakkan hak-hak kepada anak-anak kita, dan hak-hak mereka itu sangatlah banyak. Ada hak-hak berkaitan dengan nasab, hak-hak berkaitan dengan menyusui, hak-hak berkaitan dengan pengasuhan ketika kecil, ya, sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Maka wajib, ya, atas kedua orang tua untuk berbuat adil dalam bermuamalah kepada anak-anak mereka. Maka tidak heran syariat, ya, syariat ini memerintahkan untuk berbuat adil kepada di antara anak-anak satu sama yang lain. Wahiyya allati umirat bil adli baina jami'in nas. Wa qad amarallahu ta'ala bil adli fi aksari min mawdu'il fil Qur'anil Karim. Maka berbuat adil ini sebenarnya mencakup kepada seluruh manusia. Maka termasuk kepada anak-anak kita juga tercakup, sebagaimana banyak ayat dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk berbuat adil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kalian berbuat adil dan berbuat ihsan, berbuat baik, dan agar memberikan hak kepada kerabat, yakni apabila mereka membutuhkan bantuan. Maka sedekah yang paling bermanfaat ialah kepada kerabat. Semisal zakat mal ini diberikan kepada kerabat karena ada kandungan selain menunaikan zakat juga menyambung silaturahim. Lalu berikutnya Allah Ta'ala memerintahkan melarang dari berbuat keji, fahisyah, dan berbuat kemungkaran, ya. Bentuk-bentuk kesyirikan, kebid'ahan, maksiat ini merupakan termasuk dalam kemungkaran. Wal bagyi, yakni perbuatan melampaui batas, mengambil hak orang lain atau tidak menegakkan hak Allah sebagaimana mestinya. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, juga Allah memberikan peringatan, mau'idhah kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang senantiasa berfikir. Dalam tafsir Jalalain, kata tafsir tersebut, ayat ini, yakni surat An-Nahl ayat 90, ini merupakan ayat yang paling banyak menyebutkan untuk berbuat ihsan. Yang paling mencakup ialah dalam ayat ini. Ayat berikutnya surat An-Nisa ayat 135.
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in tatwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak-penegak keadilan. Ya, dalam ayat yang sebelumnya tadi kita diperintahkan untuk berbuat adil. Ayat yang berikutnya juga sama, agar kita juga berbuat adil. Ya, menjadi saksi kelak di hari kiamat untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kezaliman, ketidakadilan akan ada saksi-saksi. Hendaknya berbuat adil walau ala anfusikum, walaupun kepada diri kalian sendiri. Ya. Jadi ini perintah untuk tidak orang itu sportif. Dia tidak hanya adil kepada orang lain, tidak hanya suka menegur orang lain, tapi juga hendaknya menegur dirinya sendiri. Keras terhadap orang lain, tapi kepada dirinya sendiri, kepada anaknya, ya. Tidak, maka ini kebanyakan yang terjadi di tempat kita. Ya. Apabila yang punya kesalahan itu ialah orang lain, buruan dia dilaporkan. Kalau yang punya kesalahan anak kita atau saudara kita, ya disembunyikan. Kalau bisa tidak dihukum. Ya. Itu karena apa? Karena tidak adil. Ya. Maka di ayat disebutkan hendaknya berbuat adil kepada diri kalian sendiri, bahkan atau kepada kedua orang tua atau kerabat. Maka tetap harus berbuat adil. In yakun ghaniyan, meskipun mereka ya kaya ataupun miskin, maka Allah SWT lebih berhak untuk ditegakkan haknya. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian, dan agar kalian berbuat adil. Hingga akhir ayat. Maka Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menegakkan amanat. Amanatnya ialah untuk berbuat adil secara mutlak dan larangan dari melampaui batas, yang akhirnya timbullah kezaliman di muka bumi. Yang sebenarnya kita ini dibebani oleh syariat untuk berbuat adil kepada semua manusia. Terkhusus di sini dalam pembahasan keluarga, maka anak juga termasuk jangkauan manusia, dan ini sekup yang lebih kecil. Maka mereka paling berhak untuk kita berbuat adil. Li'anna 'alal walidaini an yanhadha biwajibin hasanin tarbiyah. Maka juga harus berbuat adil dalam pendidikan yang baik. Walihada fa innahu la yakhillu li syakhsin an yufaddila ba'di auladihi ala ba'din. Ini diperhatikan ya, oleh karena itu tidak boleh salah seorang pun itu mengistimewakan salah satu anak dari anak yang lain. Ini harus diperhatikan. Walaupun di sana ada namanya kasih sayang. Tentu kasih sayang itu tabiat. Allah lah yang menggerakkan cinta kasih sayang. Maka tidak heran setiap orang tua itu pasti ada anak yang lebih disenangi, itu wajar ya. Tapi itu perbuatan Allah, kita tidak bisa untuk merekayasa, karena rasa cinta itu Allah lah yang memberikan. Apabila rasa cinta ini melebihi satu anak, melebihi yang lain, maka tidak termasuk ayat ini. Akan tetapi perlakuan ini tidak boleh pilih-pilih ya. Tetapi rasa cinta ini tidak boleh mempengaruhi ketidakadilan ya. Tidak boleh mempengaruhi keadilan, harus adil ya. Karena apa? Perkara ini kalau tidak diperhatikan akan menimbulkan permusuhan, kebencian ya, dan bisa memutus silaturahim.
yang sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk menyambung silaturahim. Maka apabila setiap kedua orang tua itu memperhatikan ya untuk berbuat baik, berbuat adil kepada anak-anaknya, berbuat adil di sini banyak ya, dalam hal misalnya pemberian hadiah, memberikan hibah ya sama, atau memberikan pakaian, atau perlengkapan sekolah misalnya. Ini harus adil ya. Ini kita tidak bicara masalah waris. Kalau waris tentu laki-laki jatahnya 2 kali lipat dari wanita. Tapi kalau hibah ini beda permasalahan. Nah, maka setelah kita memperhatikan ayat tadi, ada hadis yang sebagai penguat tentang perintah berbuat adil. Dalam riwayat Bukhari datang ya, yakni dari sahabat Nu'man bin Bashir, Nu'man ibn Bashir, bahwasanya ayah Nu'man ini pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata kepada Nabi, sesungguhnya saya memberi hadiah kepada anakku, yakni anak ini. Ya, jadi anak ini diajak kepada Nabi. Maka Nabi bertanya, akulla waladika nahalta mitslah? Ya, anakmu kan lebih dari satu. Apakah setiap anakmu juga engkau berikan hadiah semisal bocah ini? Maka ayahnya Nu'man, ya Bashir, jadi Bashir menjawab, la, tidak ya. Maka Nabi bersabda, farji'hu, maka pergilah ya. Pergilah di sini artinya yang pertama, Nabi mengingkari perbuatan Bashir karena tidak berbuat adil kepada sesama anak-anaknya. Atau kemungkinan yang kedua, agar Bashir ini berbuat adil kepada anak-anaknya, memberi hadiah kepada semuanya ya. Juga dalam riwayat yang lain, juga dalam hadis riwayat Bukhari dari Amir, sahabat Amir, wa'alam atau ini Amir bin Utbah ya, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma di atas mimbar, kemudian mengatakan, a'tani abi atiyah, aku telah memberikan a'tani, aku telah diberi hadiah oleh ayahku. A'tani abi, hadiah. Maka berkata Amrah bintu Rawahah, saya tidak ridho sampai Rasulullah mempersaksikan ini. Maka perkara ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka ia berkata, sesungguhnya aku telah memberi anakku laki-laki hadiah ya. Maka ia agar Nabi bersaksi ya, atau menanyakan hal ini. Maka Nabi bersabda, atau ita sairul waladika mislah hada, apakah anakmu semua engkau berikan semisal anak ini? Maka ia menjawab, tidak ya. Ininya sama ya, yang dikasih cuma satu anak saja, anaknya banyak ya. Maka Nabi bersabda, fattakullah wa adilu baina auladikum,
Bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian. Qala faraja'a faradda atiyatahu. Maka ayah Nu'man ini pergi ke anak-anaknya dan memberi hadiah kepada semuanya. Ya, ini sama ya, semisal banyak riwayat-riwayat, ada beberapa hadis, ada 7 hadis, semuanya hampir sama. Jadi agar mendapat hadiah, agar setiap anak mendapatkan hadiah. Yang kita baca hadis yang terakhir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Baihaqi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sawu baina auladakum atau baina auladikum fil atiyah. Berbuat adillah kalian kepada semua anak-anak kalian dalam pemberian hadiah. Falau kuntu mufaddilan ahadan lafadaltu nisa. Seandainya aku akan melebihkan pemberian dari salah seorang mereka, tentu aku akan berikan kelebihan itu kepada wanita, anak wanita. Sebagai penutup, maka dari riwayat-riwayat sahih yang telah ditulis oleh Syekh di sini menunjukkan wajibnya bagi seorang ayah untuk berbuat adil kepada anak-anak mereka. Kama yajibu alaihi an ya'dila fi kulli umurihi. Sebagaimana dia juga berbuat adil dalam segala urusannya, dalam berbagai perkara yang lain. Wa fi kulli syai'in, dan pada segala perkara, fa innallaha subhanahu wa ta'ala yajibu al-muqsitin. Yuhibbu fa innallaha yuhibbul al-muqsitin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita amalkan. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.